warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Ja Official. Oke, di video aku kali ini banyak banget yang nge-request aku tentang ini ya, Softland. Ini aku udah pakai lipstick, lumayan lah ya, nggak pucat, terlalu pucat seperti tadi. Oke, daripada lama-lama kalian nunggu videonya, langsung aja aku ceritain pengalaman, bukan pengalaman buruk ya, sebenarnya itu kayak seperti pengalaman yang hampir aja mau ke pengalaman buruk itu. Bentar ya guys, berisik. Oke, jadi aku tuh baru pertama kali, aku ceritain dulu ya. Pertama kali aku pakai Softland ini pas lebaran kemarin, pas hari lebaran kemarin itu aku baru pertama kali banget, enggak banget sih pokoknya, sebelumnya aku pernah pakai Softland dan itu tuh hampir udah 2 tahunan aku nggak pakai Softland, dan lebaran kemarin itu aku pakai Softland gitu. Dan di situ tuh aku fine aja gitu. Jadi ceritanya gini guys, aku pertama kali banget pakai Softland itu pas aku SMP kelas 2, kelas 8. Kelas 2 SMP itu aku pakai Softland, dan itu juga disuruh sama bibi aku. Kan pas itu tuh bibi aku tuh abis baru nikah gitu ya. Terus abis itu tuh dia beli Softlandnya itu kayak nggak cocok, bukan nggak cocok sih ya, kayak yang nggak serak sama yang dia mau gitu. Misalkan dia belinya warna ini dan datangnya warna ini gitu, dan akhirnya Softlandnya itu dikasih sama aku gitu. Terus emang itu Softland belum dipakai sama sekali, belum diapa-apain gitu ya, emang masih dibungkus, masih kayak yang bibi aku tuh ngasihnya juga masih utuh gitu. Dan setelah itu aku pakai dong, karena ya emang dulu kan ngetren banget, lagi ngetrennya itu Softland sama behal gitu ya. Terus aku pakai gitu ya, namanya juga anak baru kelas 2 SMP gitu, jadi belum tahu banget Softland itu apa, pakainya kayak gimana gitu. Di situ tuh aku salahnya mungkin Softlandnya itu kayak apa namanya, dicucinya. Dan di situ mungkin aku salahnya itu kayak air Softlandnya itu nggak cocok gitu sama aku, dan itu juga kan air Softlandnya juga bekas air Softland bibi aku gitu, sisanya gitu ya. Tapi apa utuh gitu, maksudnya gimana ya nyeritainnya, air Softlandnya itu aku nggak beli gitu, jadi minta sama bibi aku gitu kan. Dan itu tuh aku baru pertama kali banget pakai Softland, dan itu juga dipakein sama bibi aku. Terus pas pertama kali banget itu tuh bener-bener ya emang Softlandnya berwarna gitu, kayak biru dongker gitu. Dan pas pertama kali banget gitu, aku tuh kayak, gimana sih kalian ngerasain mata kalian ke apa namanya, kayak yang kemasukan sesuatu gitu, ngerti gak sih? Kayak misalkan kalian lagi bawa motor nih, terus ada yang sesuatu masuk di mata kalian gitu, tapi kalian tuh nggak ada apa-apa gitu, ngerti nggak? Kayak perih aja rasanya, kayak gimana sih, ada yang ganjel tapi perih gitu. Nah itu rasanya pertama kali banget aku pakai Softland, nggak tahu, mungkin emang karena nggak cocok aku pakai Softland berwarna, atau karena nggak cocok kadar airnya, atau karena emang aku nggak cocok Softlandnya, atau nggak tahu kenapa juga. Itu bener-bener kayak, itu baru dipakai nggak lama banget, mungkin 2 menitan aku pakai Softland itu, kayak mata aku tuh perih banget gitu. Dan disitu aku kelihatan pakai Softland, emang ukurannya juga sama kayak ukuran mata aku gitu, nggak gede ke kayak gini nih, ini kan gede gitu ya, mata akunya jadi kelihatan kayak blow gitu. Dan itu kayak aku kayak yang, gimana sih Bi, ini gimana Bi, perih gitu. Terus bibi aku juga ya udah lepasin aja gitu. Nah di situ aku pertama kali pakai Softland, nggak mau lagi pakai Softland, kayak teman-teman juga nawarin, Jah yuk pakai Softland, Jah kalau di foto cantik kalau pakai Softland gini-gini. Itu aku nggak berani gitu, belum berani, belum
apaan sih, gue pakai softline juga kayak gini dulu, gini, kayak yang gue nggak berani lagi pakai softline gitu, ampun pokoknya gue nggak berani lagi pakai softline. Dan pada saat tumbuhlah aku dewasa, aku sekarang udah SMA gitu, lihat gitu kayak ya, oh orang pakai softline bagus ya, gini gitu. Dan aku mencobalah membuka diri aku bahwa softline itu sekarang nggak kayak nggak yang aku bayangin sebelumnya gitu, kayak softline itu nggak sebahaya sebelumnya gitu. Kalau emang kita pakainya juga teratur, kita pakainya juga benar, pasti softline juga nggak bakal sebahaya itu gitu kan. Nah di situ di sini ya, di situ aku mulai membuka membuka diri aku kalau softline tuh nggak bahaya gitu. Akhirnya aku belilah kemarin tuh pas puasa di online shop di Lazada, aku beli softline. Dan di situ juga kalian harus percaya guys, pokoknya kocak banget. Pertama kali lagi aku pakai softline udah hampir 2 tahunan, pas kemarin, pas 2 tahun sebelumnya aku pakai softline free itu aku pertama kali deg-degannya minta ampun. Kayak kalian apal nggak sih kalau misalkan kalian lagi menghadap ke teman atau ke guru lah gitu, ke guru menghadap tugas, itu kan deg-degan. Nah ini aku pakai softline lebih dari itu guys, kayak yang deg-degan, sumpah deg-degan, deg banget gitu. Dan di situ aku pakai softline hampir 1 jam, kalian percaya nggak, hampir 1 jam aku pakai softline. Dan itu tuh cuman sebelah kiri aja, sebelah kanannya aku mungkin kalau disamain sama sebelah kanan tuh hampir itu 1 jaman lah. Dan itu pertama kali aku pakai softline pas sebelah kiri itu ini nih, karena itu aku pakai softline dari tangan, maksudnya tangan asli aku yang nggak pakai bantuan gitu ya, tangannya juga otomatis bersih dong, dicuci dulu gitu ya. Aduh aku langsung pas pertama kali si softline ini masuk ke mata aku nih yang kiri ini, excitednya sumpah, demi apa gitu gue, wow, gue udah 2 tahunan pakai softline ini, demi apa nggak perih gitu lah, kayak yang alhamdulillah ini nggak perih gitu. Dan pas itu aku apa namanya masukin lagi nih yang sebelah kanan, dan itu nggak bisa, maksudnya nggak bisa gitu, sampai si softline itu sampai akhirnya juga agak kering gitu. Akhirnya aku masukin lagi ke tempatnya, aku bersihin lagi gitu, terus aku tempel lagi sampai nempel. Dan kalian tahu nggak sih, nempelnya itu kayak yang sebelah sini tuh kayak krek gitu, gimana ya, pokoknya nggak enak banget gitu. Dan aku buka lagi, copot lagi, buka lagi, copot lagi, akhirnya sekarang bisalah aku pakai softline gitu ya, walaupun dengan usaha yang bener-bener usaha banget gitu loh, kayak yang pakainya gimana gitu. Dan suatu hari seketika nih, ini aku udah ini ya, udah apa namanya, udah berani pakai softline gitu. Dan seketika itu aku tuh main ke rumah pacar aku, silaturahmi gitu kan setelah lebaran gitu kan, aku main. Dan emang itu tuh aku kesananya itu hampir jam 10-an dan pulangnya itu jam 5 sore. Dan di sana itu aku main-main biasa aja, dan tiba-tiba aku kan emang biasanya anaknya suka banget tidur siang gitu ya. Dan itu tuh jam 1 itu aku biasanya udah langsung tidur, dan itu belum, aku nggak tidur gitu kan, di rumah, namanya juga di rumah orang gitu kan, jadi gimana mau tidur gitu, aku nggak tidur. Terus kayak mataku tuh bener-bener berat banget, kayak gimana ya, kayak gini gitu, pokoknya berat banget. Itu aku pejamin mata sebentar, nggak hampir 1 menit, nggak hampir 1 menit, pokoknya aku pejamin mata cuman gini doang. Terus aku apa namanya, melek lagi gitu, terus aku pejamin lagi, melek lagi gitu, kayak istilahnya nundutan gitulah kalau bahasa Sunda mah ya. Terus abis itu kan aku ke sana bawa adik aku ke rumah pacar akunya, aku bercanda lah sama adik aku, sama pacar aku juga bercanda sampai aku dijontrok-jontrokin gini kepala aku gitu kan. Dan itu kan otomatis merem gitu kan mata aku. Dan pas aku bangun melek, tiba-tiba si softline-nya ini nih, yang ini udah ke bawah gitu. Dan itu juga sebenarnya ya,
pacar aku juga nggak ngeh kalau aku matanya pakai softland gitu. Dia cuman bilang, kok mata kamu agak besar katanya gitu, tapi dia nggak tahu kalau aku pakai softland gitu. Dan pas aku bangun terus tiba-tiba mata hitam-hitamnya aku udah ada di bawah gitu, dia langsung kagetnya nauzubillah tahu. Dia kayak yang, kamu kenapa katanya, sumpah mata kamu coplok katanya gitu. Sumpah lucu banget. Dan aku juga kaget, emang itu aku ngerasa nggak enak banget. Terus aku langsung ambil kaca dan di situ kayak aku kaget loh, sumpah aku sampai deg-degan lagi, kok pengalaman gue pakai softline gini amat kata gue tuh gitu. Kayak apakah ini tanda gue nggak bisa pakai softline lagi gitu kan. Dan di situ si softlinenya itu langsung tiba-tiba kering banget kayak keripik, apa nggak sih kalian keripik itu, sumpah keringnya minta ampun. Kayak gimana ya, pas aku apa namanya, pas aku coplokin gitu, pas aku copot juga di mata aku itu langsung kering banget loh, sumpah. Aku taruhlah software itu di tisu ya, di tisu aku taruh lagi. Terus habis itu aku pulang gitu kan, pulang ke rumah. Terus aku cuci lagi softwarenya ke tempat biasa, ke tempat apa, ke cairannya gitu. Dan apa, nempel di wadahnya itu, di tempat softwarenya itu nempel si softwarenya, kayak nggak bisa ke angkat gitu walaupun dia udah kena cairannya gitu loh. Itu aku juga nggak tahu kenapa, mungkin ya emang mungkin apa, aku seharian full gitu pakai software atau apa, aku juga nggak tahu. Atau mungkin aku kurang apa, kan setiap hari juga aku rawat gitu kan software aku setiap hari ganti ganti airnya. Kalau airnya kan, kalau software itu kan pasti otomatis menguras air gitu kan. Kalau misalkan airnya aku udah mulai sedikit gitu, aku selalu ganti ke airnya ke air yang baru gitu. Dan itu gak tahu kenapa tiba-tiba si softwarenya mengering dan langsung kayak gitu langsung aku taruh ke tempatnya gitu juga langsung udah kering gitu, kayak nempel banget di tempatnya gitu. Aku juga nggak tahu, aku juga sampai kaget sampai takut gitu kan. Ya mungkin emang juga efek software aku juga emang lumayan murah, cuman harganya cuman 30-an gitu. Itu juga plus sama cairan, terus sama tempat softwarenya gitu 30 lebihan lah, hampir 40 ribu gitu. Dan emang mungkin karena efek itu juga aku juga tanya-tanya ke kayak orang-orang yang tahu gitu kan, ya mungkin emang itu kayak efek software kamu murah kali gitu. Dan di situ aku kayak fix gue nggak mau lagi pakai software, pokoknya gue pakai software hidup gue nggak tenang gitu. Dan setelah itu aku diomelin abis-abisan sama cowok aku, sama kalau orang tua aku nggak tahu aku pakai software gitu. Pokoknya aku diomelin habis-habisan sama dia, katanya lu apa-apaan sih pakai software gini 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 gini. Dan di situ juga aku kayak, ya gue nggak mau lagi pakai software lah, pokoknya gue nggak mau lagi pakai software. Tapi abis itu aku kayak yang, ih kok gue cuman gitu dong menyerah sih gitu kan. Nah akhirnya sekarang aku mulai aktif lagi pakai software guys. Nih ini dia softwarenya, ini software baru dan ini juga harganya pastinya lebih mahal dari harga software yang kemarin kering itu. Dan itu aku langsung robek softwarenya tuh, sekarang pakai main, nggak pakai kayak tempatnya gitu, pakai mainan adik aku. Tapi itu juga udah aku buang sih kan, katanya kalau tempat-tempat kayak gitu nggak boleh pakai mainan anak-anak gitu. Dan itulah sedikit cerita aku tentang softland. Kalau menurut aku, kita memakai sesuatu atau memakai barang sesuatu itu tergantung diri kitanya, tergantung kita yang ngerawatnya, tergantung kita yang ngegunainnya. Jadi nggak selalu misalkan nggak selalu behel itu bahaya, nggak selalu software itu bahaya gitu. Jadi tergantung diri kitanya masing-masing, dan hati kitanya juga. Misalkan kita kayak yang software ini bahaya, fix bahaya, ya pasti menurut kita bahaya bahaya gitu. Kayak walaupun orang lain nanggapinnya enggak kok ini, tapi kalau menurut diri kita bahaya ya bahaya gitu. Jadi ini tergantung pikiran kita, tergantung diri kita apa namanya, menanggapinya gitu. Jadi nggak selalu dan nggak semuanya yang menurut orang bahaya itu bahaya banget gitu. Contohnya misalkan behel kan banyak banget pro kontranya, ada yang bilang bahaya lah gini ginilah.
Tapi kalau misalkan kita ngegunainnya dengan baik, dengan benar, pasti nggak bakal bahaya gitu. Dan behel juga kan ada fungsinya juga buat benerin gigi. Terus juga Softland juga kan kalau kita pakai Softland kecantikan, kalau kalau kita pakai Softland buat kecantikan doang kan ya emang kayak bahaya gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai softwarenya menurut anjuran dokter, terus juga pakai softwarenya juga hati-hati, terus juga softwarenya juga untuk kegunaan diri kita, kalau misalkan mata kita minus atau apa, itu kan kayak butuh gitu kan gitu. Jadi nggak selalu software itu bahaya, nggak selalu behal atau segala macam itu bahaya gitu. Jadi menurut aku apa yang kita tangkapi itu tergantung diri kita sendiri.